beresin pernak-pernik yang di atas lemari, masak sambal ati ayam, ditutup dengan moist cake coklat yang enak banget. Nah ini dia teman-teman perintilan aku yang di atas lemari itu udah numpuk banget, karena aku tuh ngelihatnya aja dari si banget ya kan. Soalnya udah lama juga ya nggak pernah aku beresin yang di atas lemari ini. Bukan berarti aku nggak pernah ngeberesin, malahan kayak udah sering banget diberesin, tapi ya begini lagi. Lama-lama aku tuh kayak udah bosen lah ngeberesinnya, makanya aku biarin aja lah kayak gitu. Habisnya karena Pak Oji tuh sering banget ya bun mainin perabotan mamahnya. Nah perabotannya tuh kan malah rusak. Nah untuk mencari amannya aku simpen aja barang-barang di atas lemari, karena aku juga udah bingung banget ya mau simpen barang di mana lagi. Ya masa iya sih aku simpennya di kamar mandi terus dijadikan gudang. Duh emang kalau anak masih kecil itu ya, perabotan yang di rumah kayak belum berasa aman. Untung aja ada lemari kosong, jadi semua barangnya bisa disimpan di dalam lemari. Nah sebenarnya ini tuh lemarinya suami, tapi karena lemarinya udah jelek, kakinya udah patah-patah, jadi ya udah aku manfaatin aja buat nyimpen barang. Kalau rapi kayak gini kan gak kelihatan sumpeknya ya. Ini tadinya aku mau langsung masak, tiba-tiba Pak Oji tuh nangis, gak tahu kenapa ya sebabnya. Di sini aku temenin dulu, terus aku kepok-kepokin. Nah kan gak lama langsung tidur. Kebiasaan Pak Oji tuh kalau udah rasa ngantuk pasti dia nangis-nangis. Apalagi dia tuh sering banget kebangun dari jam 4 subuh. Maka pantes lah di jam segini dia udah tidur, karena emang udah waktunya dia tidur siang. Nah mumpung di rumah ada suami, jadi anaknya aku tinggalin aja biar papahnya yang nemenin. Sementara istrinya di dapur mau bikin cemilan. Hari ini aku menurutin permintaan suami, disuruh bikin moist cake coklat. Ini dia bahan-bahannya: telur, gula, garam, vanila. Setelah itu kocok bahan-bahan tadi sampai gulanya larut atau sampai warnanya putih kayak gini. Kalau udah masukkan coklat yang udah ditim bareng susu, lanjut masukin bahan keringnya, ada tepung, coklat bubuk, baking powder, dan soda kue. Diayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan-bahan yang masih menggumpal. Lalu diaduk-aduk hingga bahan-bahannya tercampur. Sepertinya ini adonannya udah merata, langsung saja di sini kita masukin ke dalam loyang. Supaya nggak lengket, loyangnya dialasi pakai baking paper. Adonannya kita masukin, jangan sampai ada yang tersisa. Ini pancinya udah panas, lanjut aja kita kukus. Dikukus selama 30 menit ya. Setelah menunggu 30 menit, nah ini bolunya udah mateng, udah dipastikan dengan tusuk gigi. Nah baru nih kita angkat ya. Ini sambil nunggu bolunya dingin, aku tuh mau bikin coklat ganasnya. Bahan-bahannya cukup pakai susu, coklat, agar-agar, dan margarin. Udah kayak gitu aja sih bun. Setelah udah dingin, baru deh kita tuangkan coklat ganasnya. Biar cepet ngeset, aku mau simpen aja ya bun di dalam kulkas. Nah sambil nunggu aku mau masak dulu ya. By the way tadi pagi itu kita cuma sarapan roti. Terus tadi juga suami bilang katanya masaknya agak siangan. Kebetulan di kulkas adanya ati ayam. Nah ini bakalan aku masak dibikin sambal aja. Bumbunya kayak biasa aja, kayak bikin sambal. Terus lanjut digoreng sebentar. Setelah itu lanjut kita goreng tomatnya terlebih dahulu. Masukkan bumbu halusnya dan ditumis sampai wangi. Bumbu udah tanak, masukin ati ayam yang udah digoreng. Nah ini bumbunya udah kering, langsung aja di sini aku tambahkan air, tambahkan garam, gula, kaldu ayam, dan kecap manis. Diaduk-aduk hingga semuanya tercampur. Biar rasanya makin jos ya, pedesnya mantul. Di sini aku tambahin cabai hijau. Mantep banget nih bumbunya lekoh kayak gini. Dan ini dia ati ayamnya udah matang, langsung saja kita sajikan di atas piring. Biar nggak kesepian makanya aku gorengin tahu. Edisi masak kali ini tuh ngabisin stok yang ada di kulkas sih sebenarnya. Soalnya tadi pagi tuh aku nggak belanja sama sekali. Nah mumpung Pak Oji juga masih tidur, jadi kita makannya berdua aja. Oh ya kalau aku sering masak yang pedas, biasanya Pak Oji tuh suka aku gorengin ayam atau ikan atau sayur bening, atau juga kadang aku suka masakin ayam kecap. Dari tadi tuh suami udah minta terus ya bun, katanya mana cake coklatnya. Baru aja aku simpen di dalam kulkas itu 2 jam. Nah ini kan belum terlalu ngeset ya, coklat bagian atasnya itu belum ngeset. Yaudahlah kita buka, baking papernya kita copotin, terus kita rapikan cake coklatnya. Nah ini kita potong aja bagian pinggirannya kayak gini. Di rumah aku tuh setiap hari harus ada aja gitu cemilan, entah itu yang manis atau yang gurih. Soalnya suami aku tuh kan gak ngerokok sama ngopi, jadi dia tuh kayak mengalihkan gitu dengan cemilan. Makanya supaya dia nggak jajan terus di luar, aku inisiatif aja untuk bikin cemilan di rumah. Ya kan lumayan aja ya, uang yang biasa dia jajan buat beli cemilan, snack, jadi uangnya bisa ditabung. Kalau ada yang tanya, ah masa iya sih nggak pernah jajan di luar? Suka kok, tapi nggak sering-sering banget lah. Dan ini dia moist cake coklatnya udah jadi. Wah ini nyoklat banget. Ini kan bagian atasnya belum terlalu ngeset ya. Habis ini nanti aku masukin lagi ke dalam kulkas. Langsung aja kita cobain. Tekstur kuenya tuh moist banget, lembut. Bener-bener pas dimakan itu ada sensasi dingin. Teksturnya tuh kayak basah-basah tapi nyoklat banget. Nah rasanya juga enak banget, moist. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Bye bye.